Alhamdulillah ala na'maihi wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa ahyabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Tiada henti bersyukur alhamdulillah kepada Allah atas karunia nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, bisa melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat. Tidak seluruh hamba Allah dipilih, disehatkan, dikuatkan, dimampukan untuk melaksanakan sujud bersyukur atas seluruh limpahan rahmat, nikmat, karunia yang tiada terhitung. Kita dipilih oleh Allah, kita dituntun oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga istiqomah dijalani sepanjang perjalanan hidup kita. Salawat, salam, semoga Allah curahkan pada baginda yang mulia, kekasih Allah, habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, yang menuntun kita bagaimana cara hidup, yang menuntun kita bagaimana kita bermuamalah dan beribadah, yang menuntun kita membawa sa'idun fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan akhirat. Dinantikan perjumpaannya, ditunggu syafaatnya tercurah kepada hamba pilihan, dan semoga kita yang hadir sujud di hadapan Allah melaksanakan salat Jumat dipilih menjadi kekasih Allah, dipilih menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW yang diberikan keistimewaan syafaatnya kepada umatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di antara ciri orang-orang yang mencintai baginda Rasul adalah bikasrati sholawat, banyak membaca sholawat. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah, memenuhi khutbah, memenuhi rukun khutbah khatib, berwasiat pada diri pribadi dan hadirin tamu Allah. Mari bersama kita meningkatkan iman takwa yang sebenar-benarnya, imtitharul awamirillah wajtinabu nawahihillah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa amalu bihudahu khafullah wahdaru iqabahu bifi'li ma amarakum bihi wa tarki ma nahakum. Tuntunan untuk menjalankan perintah Allah, tuntunan untuk menjauhi larangan Allah, menjalankan amal muamalah ibadah bihudahu dengan petunjuknya. Khaufullah, ada rasa khidmat, takut, khauf kepada Allah.
Wahdaru iqabahu, juga senantiasa berhati-hati dan waspada di dalam melewati liku-liku kehidupan untuk terhindar dari ismun dosa. Bi'fili ma'amarakum, untuk tadi menjalankan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarki manahakum, dan sekuat kemampuan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk sujud di sini pada siang hari ini, semoga kita semua menjadi bagian hamba-hamba yang mendapatkan barokah, taufik, hidayah, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba kekasih Allah, kekasih Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas, diputarkan kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu perjalanan usia, perjalanan waktu, kita sudah berada di tahun 2024 secara hitungan matematik, umur hitungan, bukan umur esensi amaliyah kinerja hidup. Maka mengajak pribadi dan hadirin tamu Allah yang mulia, muhasabah menjadi bagian untuk kita renungkan kembali di dalam proses pergantian, di dalam proses perjalanan kehidupan kita. Alladzi khalaqal mauta, Dia Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara hamba-hamba di antara kita yang paling banyak amalnya, yang paling mempersiapkan diri untuk kepulangan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muhasabah tentang ketika proses masa wafatnya hamba-hamba kita semua dipanggil oleh Allah, disitulah menjadi berhentinya segala nikmat diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di situ alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, baru kehidupan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ternyata setelah kematian ada masa kehidupan yang lebih panjang. Makanya diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hadirin semua yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kita melihat apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok. Lighad. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh kita. Momentum bagi segenap kita untuk kembali kembali kepada orientasi tujuan diciptakannya kita adalah untuk ibadah. Dalam konteks kehidupan kita ingin menjadi hamba-hamba yang tadi mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, kesejahteraan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesudah M yang pertama, yang keduanya adalah mujaddadah, adanya reorientasi, mujaddid, tajdid, artinya mengorek kembali, mengevaluasi kembali, berorientasi tujuan apa yang ke depan kita akan siapkan di usia umur yang diamanahkan kepada kita semua, sehingga kita semua tetap berada dalam track yang dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam track yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kita semua terbimbing dari hal yang tadi dituntun oleh Allah, mau menjalankan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, terhindar dari musibah. 3 amalan yang menuntun kita, yang akan menggiring kita terhindar dari datangnya musibah. Yang pertama adalah al-mustaghfirina, yang kedua al-mutahayyina, yang ketiga adalah al-muqtamirina. Al-mustaghfirina adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak pernah lepas untuk memohonkan ampunan untuk dirinya, memohonkan ampunan untuk keluarga, orang tua, dan umat sesama manusia, bahkan al-ahya'i minhum wal amwat, yang sudah wafat, yang hidup maupun yang sudah wafat, dimohonkan. Kehidupan yang habit dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah itulah menjadi contoh dalam
kesehariannya beliau selalu beristighfar, selalu memohonkan ampunan tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk umatnya yang hidup maupun yang mati, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau menjadi muadzin baginda Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga beliau mengamalkan secara istiqomah menjadi ahlul mustaghfirin, orang-orang yang memohonkan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan pada kita semua, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah ila maghfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan raihlah surga seluas langit dan bumi. Diingatkan kepada kita untuk tadi membangun kekuatan secara spiritual, memohonkan ampunan kepada Allah, termasuk dalam konteks sekarang untuk menjaga ismun, untuk menjaga dari berkeliarannya ismun, kesalahan-kesalahan kita dalam kontestasi politik pemilu. Tentunya kita menjaga seluruh apapun termasuk lisan, untuk tadi yang diingatkan di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Dan janganlah tadi kita tajassus, menggunjing dengan bahasa di dalam medsos dan lain sebagainya. Karena tadi kita ihtiyatan fil haya, untuk menggiring dan mentuntun kita terhindar dari ismun sekecil apapun, karena itu akan dipertanggungjawabkan. Maka khitoh kembalinya di tahun politik, sama-sama kita menjaga diri, sama-sama kita untuk bisa tidak jatuh kepada amalan kriminal akhirat, ya, bahkan kriminal dunia yang akan mencelakakan kita semua. Satu, al-mustaghfirina, kemudian yang kedua al-muktamirina, adalah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, rumah masjid Allah. Maka segenap kita untuk terus menggelorakan semangat dimanapun, di RW, di masjid-masjid kampung kita, untuk menjadi ahlul masjid, menjadi ahlul ibadah, yang ini menjadikan satu kebutuhan. Sesungguhnya itulah bekal kita, itulah yang akan dibawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata kita sesungguhnya banyak berhutang budi kepada orang-orang yang tadi banyak mendoakan untuk orang lain, kemudian dia senantiasa untuk menjadikan rumah Allah menjadi jantung hatinya yang tidak pernah sehari pun lepas jatuh cinta kepada tempat sujud kepada Allah. Kemudian yang terakhir, al-mutahayyina, adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Habit, kebiasaan yang dibangun, dicontohkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam segala hal, bifi'li, dengan amal, perbuatan, ucapan, dan ketetapannya dicontohkan secara sempurna oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita hidupkan di dalam kehidupan kita berumah tangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa, bernegara. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.